Eh, jadi saya akan menyampaikan untuk hasil refleksi. Nah, jadi setelah mempelajari topik sistem reproduksi manusia dan juga topik asam basa, tentunya kedua topik ini telah membuat saya memahami beberapa hal yang baru. Sebagai contoh, yang pertama adalah saya dapat mengetahui bahwa sabun pembersih daerah kewanitaan itu memiliki kandungan seperti larutan penyangga. Hal ini tentunya dirancang sedemikian rupa dengan suatu tujuan, yakni untuk menjaga keseimbangan pH pada daerah kewanitaan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila pH dari daerah kewanitaan itu tidak seimbang, maka akan beresiko membuat bakteri jahat berkembang biak menjadi lebih banyak dan dapat menimbulkan infeksi. Selain itu, saya juga dapat mengetahui bahwa meskipun sperma dan vagina itu memiliki perbedaan pH yang besar, di mana pH dari sperma itu bersifat basa dan pH dari vagina itu bersifat asam, namun sperma itu telah dirancang agar saat melewati vagina, beberapa dari sperma tersebut dapat bertahan dan terus masuk menuju sel telur. Nah, setelah memahami materi ini juga tentunya dapat kita sadari bahwa sistem reproduksi pria dan wanita itu memiliki peranan mereka masing-masing. Dan agar dapat sampai ke tujuan akhir yakni pembuahan, pria dan wanita itu perlu untuk menjaga kebersihan dan juga tingkat pH organ reproduksi mereka dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka masing-masing dengan baik. Nah, hal ini sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana meski pria dan wanita itu memiliki peranan yang berbeda, namun mereka haruslah dapat menjalankan peran mereka masing-masing dengan baik sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 12 dan juga Efesus 5 ayat 28 sampai 29 yang mengatakan bahwa pria itu haruslah dapat menjadi pemimpin dan dapat mengasihi istrinya. Lalu juga pada Kejadian 2 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23, yakni wanita itu memiliki peran untuk menjadi penolong yang sepadan dan juga tunduk kepada suami. Nah, dengan begitu maka akan terbentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan adanya materi ini juga membuat saya jadi lebih bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan tubuh ini dengan sangat baik, termasuk organ reproduksi manusia sekalipun, di mana Allah itu telah menciptakan tubuh pria dengan organ reproduksi yang mampu untuk menghasilkan sperma dan tubuh wanita yang memiliki sistem reproduksi yang mampu untuk menerima sperma tersebut meskipun terdapat perbedaan nilai pH yang memungkinkan untuk sperma itu akan banyak yang mati. Tidak hanya itu, melalui materi ini juga dapat membuat saya menjadi lebih bersyukur karena dapat kembali diingatkan mengenai pentingnya setiap kita, baik pria maupun wanita, untuk menjaga kesehatan tubuh ini dengan baik, dikarenakan tubuh ini merupakan bait Allah yang perlu untuk kita jaga dengan baik. Salah satunya adalah pada organ reproduksi. Nah, dengan begitu kita akan dapat menjalankan apa yang menjadi panggilan kita di dunia ini dengan baik. Sebagai bentuk rasa syukur dan juga tanggung jawab kepada Tuhan, maka terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Khususnya pada pria, salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah dengan menjaga kebersihan organ reproduksinya dengan baik. Hal itu dilakukan agar alat reproduksi itu tidak terserang penyakit. Dan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, maka dapat membersihkan organ reproduksi tersebut dengan lembut dan juga secara teratur. Dan juga pastikan untuk membersihkan menggunakan sabun yang lembut dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Contohnya itu seperti bahan-bahan yang mengandung parfum. Nah, sekian untuk penyampaian refleksinya dan terima kasih. Nah, oke, jadi sekarang saya akan membagikan untuk hasil refleksi itu. Nah, jadi setelah mempelajari topik ini mengenai sistem reproduksi manusia dan juga topik larutan asam basa, tentunya kedua topik ini telah membuat saya memahami beberapa hal yang baru. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu saya bisa mengetahui bahwa sabun pembersih daerah kewanitaan itu memiliki kandungan seperti larutan penyangga. Nah, hal ini tentunya dirancang sedemikian rupa dengan suatu tujuan, yakni untuk menjaga keseimbangan pH pada daerah kewanitaan. Nah, apabila pH pada daerah kewanitaan itu tidak seimbang, maka akan beresiko membuat bakteri jahat berkembang biak menjadi lebih banyak dan dapat menimbulkan infeksi.
Selain itu, saya juga dapat mengetahui bahwa meski sperma dan vagina itu memiliki perbedaan pH yang besar, di mana pH dari sperma itu bersifat basa dan pH dari vagina itu bersifat asam, namun sperma telah dirancang agar saat melewati vagina, beberapa sperma tersebut dapat bertahan dan terus masuk menuju sel telur. Setelah memahami materi ini juga, tentunya dapat kita sadari bahwa sistem reproduksi pria dan wanita itu memiliki peran mereka masing-masing. Dan agar dapat sampai ke tujuan akhir, yakni pembuahan, pria dan wanita itu perlu untuk menjaga kebersihan dan tingkat pH organ reproduksi mereka dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka juga dengan baik. Nah, hal ini juga sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana meski pria dan wanita itu memiliki peran mereka yang berbeda, namun mereka haruslah dapat menjalankan peran mereka sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 12 dan Efesus 5 ayat 28 sampai 29, yakni pria haruslah dapat menjadi pemimpin dan dapat mengasihi istrinya. Kemudian juga pada Kejadian 2 ayat 18 dan juga Efesus 5 ayat 22 sampai 23, yakni wanita memiliki peran untuk menjadi penolong yang sepadan dan tunduk pada suami. Dengan begitu, maka dapat terbentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan adanya materi ini juga membuat saya bisa menjadi lebih bersyukur pada Tuhan karena telah menciptakan tubuh ini dengan sangat baik, termasuk organ reproduksi manusia sekalipun. Nah, di mana Allah menciptakan tubuh pria dengan organ reproduksi yang mampu menghasilkan sperma dan tubuh wanita yang memiliki sistem reproduksi yang mampu untuk menerima sperma tersebut, meski terdapat perbedaan nilai pH yang memungkinkan banyak sperma mati. Tidak hanya itu, melalui materi ini juga membuat saya menjadi lebih bersyukur karena kembali diingatkan mengenai pentingnya setiap kita, baik pria maupun wanita, untuk dapat menjaga kesehatan tubuh ini dengan baik. Hal ini dikarenakan tubuh kita ini merupakan bait Allah yang perlu untuk kita jaga dengan baik. Salah satunya adalah pada organ reproduksi. Dengan begitu, kita akan dapat menjalankan apa yang menjadi panggilan kita di dunia ini dengan baik. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan juga tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Nah, untuk wanita, salah satu hal yang dapat kita lakukan itu adalah dengan mengeringkan daerah kewanitaan itu dengan benar. Hal ini dilakukan setelah mandi ataupun saat setelah buang air dengan tujuan agar terhindar dari kondisi kelembapan yang berlebih. Nah, untuk mengeringkannya ini dapat menggunakan tisu ataupun handuk yang kemudian ditepuk hingga benar-benar kering. Nah, sekian dari penjelasan refleksi dan terima kasih.